Nggak pelit ilmu, nggak pelit uang, nggak pelit kasih sayang. Makanya banyak yang kagum ke kamu, banyak yang sayang ke kamu, banyak yang naksir ke kamu juga. Karena emang sebaik itu hati kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan kali ini aku mau reading alasan kenapa kamu disukai banyak orang. Disukai banyak orang ini bisa dalam arti banyak orang yang kagum ke kamu, banyak orang yang sayang ke kamu, dan bisa juga banyak yang naksir ke kamu. Kalau selama ini kamu bingung dan bertanya-tanya, kenapa ya kok aku kayaknya gampang banget dideketin banyak orang, atau mungkin juga kamu sering mendengar bahwa banyak orang yang iri sama kamu karena kamu disukai banyak orang. Nah, kamu bisa menemukan jawabannya di readingku kali ini. Caranya gimana? Kamu pilih dulu kartu yang ada di depanku ini. Kamu bisa pilih sesuai dengan hati kamu, mana yang paling mendorong kamu, mana yang paling menarik buat kamu. Nah, itu yang kamu pilih. Kamu bisa pilih 1 sampai 3 kartu. Oke, di sini aku bagi jadi pile pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau ngingetin dulu ke teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, pilih tombol lonceng dan option all supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Sekarang kita akan masuk ke readingnya. Aku udah bagi berdasarkan timestampnya dan kita akan ketemu di kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 1, kamu memilih kartu compassion. Di sini kartu ini melambangkan bahwa kamu adalah orang yang penyayang. Kamu gak hanya menyayangi orang-orang yang dekat dengan kamu, tapi juga ke alam bisa, ke hewan-hewan bisa. Rasa kasih sayang kamu itu besar. Jadi sangat mungkin kamu yang memilih pile ini sangat mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Misalnya kamu lagi scroll di Instagram, tiba-tiba kamu ngeliat iklan kita bisa, donasi dan sebagainya, hati kamu lebih gampang tergerak kayak gitu. Rasa kasih sayang kamu besar, makanya banyak orang yang sayang dengan kamu. Dan untuk lebih lengkapnya, aku akan reading dengan bantuan kartu tarotku, oke? Oke, kartu pertama ada The Chariot. Kartu kedua, The Empress. Nah, bener nih kamu anaknya penyayang banget. Yang ketiga, Nine of Swords. Ada Wheel of Fortune dan Six of Swords. Oke. Dari sebaran kartu ini, aku melihat kamu anaknya pejuang. Kamu anaknya cepat mengambil keputusan di saat orang lain masih berpikir, masih bingung, aduh harus gimana ya, aduh jalan keluarnya gimana ya. Kamu sudah sekian langkah lebih dulu tahu bagaimana caranya. Di sini pergerakan kamu cepat tapi nggak gegabah. Ketika kamu bergerak, ketika mengambil keputusan, ketika akan melakukan sesuatu, kamu sudah memikirkannya baik-baik. Baik buruknya gimana, dampaknya gimana, setelah itu kamu akan bergerak. Karena itu banyak orang yang seneng curhat ke kamu, karena kamu gak hanya tipe orang yang menggembirakan atau membahagiakan orang yang curhat ke kamu, tapi juga memberi jalan keluar yang bijak, kayak gitu. Di sini ada The Empress. Di sini makin menjelaskan ya kalau kamu memang anaknya penuh dengan kasih sayang. Kalau di sini kamu perempuan, kamu sifatnya keibuan, lemah lembut. Kalau ngomong dijaga kayak gitu. Kalau kamu laki-laki juga sama, kamu tipe orang yang dibanding teman-teman cowok kamu lainnya, kamu lebih kalem, lebih bisa mengendalikan diri. Dan kamu kalau mendengarkan curhat dari orang lain, gak hanya mendengarkan pakai telinga, tapi pakai hati kamu juga. Makanya banyak orang yang juga sayang ke kamu, banyak orang yang suka ke kamu, kayak gitu. Di sini juga kamu tipe orang yang sederhana ya, nggak kebanyakan gaya. Maksudnya meskipun kamu punya katakanlah uang, yang kamu bisa nih beli barang yang branded atau barang-barang yang mewah, tapi kamu lebih memilih untuk
sederhana aja lah hidupnya gitu. Kalaupun kamu membeli barang-barang yang branded yang mahal, kamu membelinya memang kamu butuh, bukan karena ingin pamer atau buat gaya-gayaan kayak gitu. Di sini aku lihat kamu sebenarnya orang yang berpotensi untuk menekan diri sendiri, dalam artian ketika kamu dapat masalah, kamu tipe yang mengurung diri, nggak cepat curhat ke orang lain. Kamu lebih memilih ketika dapat masalah, kamu mengurung diri, menenangkan diri dulu, yang mana sebenarnya dampaknya itu bikin kamu susah tidur, kepikiran terus, kayak gitu. Tapi kamu bisa menutupi itu dari orang lain. Jadi orang lain ngelihat kamu sebagai sosok yang happy-happy aja hidupnya, gembira-gembira aja, kayak nggak ada masalah. Padahal di dalamnya namanya juga manusia, kamu juga pasti memiliki momen putus asa, marah, kecewa, sedih, kayak gitu. Tapi kamu bisa menutup itu dengan baik di depan orang lain. Jadi orang melihat kamu bahagia banget ya hidupnya, padahal ya sebagai manusia biasa kamu juga punya sisi gelap kayak gitu, yang mana kamu ketika dapat masalah kamu cenderung mengurung diri. Kamu tipe yang gampang dicurhatin orang lain tapi nggak gampang curhat ke orang lain. Nah kayak gitu. Lalu ada Wheel of Fortune di sini. Kamu anaknya hokinya bagus, peruntungannya bagus. Jadi mungkin di sini nggak yang kamu kaya raya, super kayak sultan gitu, enggak. Tapi kamu dijaga di sini dalam artian selalu ada aja rezekinya kayak gitu. Rezeki di sini nggak berupa materi aja ya, tapi bisa juga kesehatan, teman-teman yang baik, teman-teman yang suportif, keluarga yang selalu mendukung keputusan kamu kayak gitu. Rezekinya bagus. Ya, good. Berkah hidupnya banyak kayak gitu. Dan di sini kenapa berkah hidup kamu banyak? Karena yaitu kamu tadi tuh penyayang banget. Ketika kamu mencintai banyak orang, bahkan yang gak kamu kenal, mencintai alam, mencintai hewan, udah pasti sih semesta akan ngasih feedback yang bagus ke kamu dalam bentuk ya ini, rezeki kamu bagus. Rezeki gak hanya materi ya, tapi hal-hal lain, kesehatan, teman-teman yang baik, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan sebagainya. Di sini kamu Six of Swords, tipe yang suka traveling kayaknya. Kamu bukan tipe orang yang seneng berdiam diri lama-lama di suatu tempat. Dalam artian gini, kamu bukan tipe anak yang rumahan. Kamu lebih suka main di luar. Main di luar di sini kamu suka traveling ke kota lain, ke negara lain bahkan, atau kalaupun gak keluar kota, tapi kamu suka mengunjungi tempat-tempat baru. Misalnya, lagi dibuka ini nih rumah makan baru, ke sana yuk. Di sana lagi ada taman bermain baru, ke sana yuk, kayak gitu. Nah, di sini kamu juga sangat mungkin, meskipun katakanlah kamu enggak kak, aku tuh sukanya di rumah aja gitu, tapi kamu meskipun badan kamu di rumah tapi jiwa kamu bebas. Kamu suka baca buku, kamu suka browsing, lihat YouTube gitu, yang mana hal-hal ini nggak hanya sekedar nontonin gosip atau hal-hal yang nggak perlu. Kamu di sini menambah wawasan kamu, walaupun katakanlah badan kamu tetap di kota itu, tetap di kosan, tetap di rumah, tapi kamu jiwanya selalu ingin melihat sesuatu yang baru, cakrawala baru, pemandangan baru, teman yang baru, kayak gitu. Ketika kamu berteman, kamu tipe yang tidak membeda-bedakan. Jadi meskipun dia agamanya beda sama kamu, latar belakangnya beda, selama orang itu kamu rasa membawa kebaikan, bisa membawa kasih sayang, ya kamu nyaman-nyaman aja berteman dengan mereka, kayak gitu. Makanya di sini banyak orang yang sayang ke kamu, kagum, sayang, naksir juga bisa kayak gitu. Oke, buat kamu yang memilih pile nomor 1, kalau kamu merasa reading ini cocok dengan kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman yang milih pile nomor 1, terima kasih sudah mampir di videoku. Semoga hari ini menyenangkan. Sampai ketemu lagi di reading aku selanjutnya. Bye. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 2. Di sini energi yang aku tangkap adalah kamu tipe orang yang
lebih suka menjelajah atau liburan atau menikmati alam dibanding katakanlah jalan-jalan ke mall, ke tempat rekreasi, wahana-wahana kayak gitu. Kamu lebih suka jalan-jalan ke pantai, ke daerah pegunungan, atau kamu juga suka mendaki gunung kayak gitu. Kamu sangat mungkin di sini juga menyukai tanaman. Tanaman di sini, misalnya kamu punya kosan, walaupun kosan kamu sempit, tapi kamu menyempatkan untuk memelihara tanaman, kaktus atau tanaman-tanaman kecil yang kamu taruh di kamar kosan kamu. Atau kalau kamu di sini udah punya rumah, kamu sangat mungkin halaman rumahnya itu penuh dengan aneka ragam tanaman, dan kamu juga sangat mungkin juga memelihara hewan di sini. Bisa kucing, anjing, hamster dan sebagainya kayak gitu ya. Dan di sini kita cek dulu lebih lengkap kenapa kamu disukai banyak orang. Oke, di sini the Tower, the World, the Chariot, Arkana Mayor semua nih, the Devil. Wow, King of Swords. Oke, kamu anaknya ini banget ya, tipe A. Tipe A itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Oke, di sini ada the Tower. Kamu orang yang jika terkena musibah, sesakit apapun, sedalam apapun hati kamu terluka, kamu anaknya nggak terus-terusan berkubang di dalam kesedihan itu. Kamu tipe orang yang segera bangkit dan maju. Jadi meskipun dunia di sekitar kamu goncang, kamu tipe yang tabah. Kamu tipe yang tabah, segera bangkit meskipun di belakangnya kamu berurai air mata, tapi kamu bisa menunjukkan ke diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu bahwa kamu bisa melewati cobaan itu dengan bijak dan menjadi orang yang lebih kuat dari cobaan itu sendiri. Jadi kamu selalu melihat segala ujian hidup, segala tantangan hidup sebagai sebuah pelajaran yang akan membuat kamu naik kelas. Makanya di sini ada kartu The World ya. Kamu tipe orang yang memang menikmati hidup di sini. Kamu melihat hidup itu tidak sebagai beban, tapi sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan, yang di dalamnya itu ada banyak pelajaran. Sesakit apapun itu, kamu percaya bahwa kamu akan menikmati keindahannya, kamu akan menikmati kebahagiaan hidup pada akhirnya kayak gitu. Karena dengan semakin kerasnya hidup, semakin besar ujian yang kamu dapatkan, kamu percaya bahwa akan ada hadiah besar yang akan kamu terima setelahnya kayak gitu ya. Dan di sini kenapa kamu demikian? Kamu tipe pejuang memang. Kamu tipe pejuang yang mana setiap kali dapat masalah, kamu bisa menenangkan diri dulu, mendinginkan pikiran, lalu menemukan nih, Oke, aku dapat ujian ini, apa yang harus aku lakukan? Oke, aku punya plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya plan A gagal, masih ada plan B. Plan B gagal, masih ada yang C. Kayak gitu kamu orangnya. Kamu tipe yang maju terus. Dan di sini kamu juga anaknya adil. Adil dalam artian, ketika kamu dapat masalah, kamu nggak langsung melihat, wah Tuhan jahat banget ke aku, wah hidup ini nggak adil ke aku. Tapi kamu melihat bahwa semua ini, ujian-ujian ini adalah untuk mendewasakan kamu, untuk membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih baik kayak gitu. Di sini ada kartu The Devil. Di sini bukan berarti kamu jahat atau kejam gitu ya, enggak. Tapi kamu di sini aku lihat tipe orang yang bisa dibilang kalau kamu sudah menyukai sesuatu, maka kamu harus dapat kayak gitu. Somehow, cara-cara yang kamu lakukan itu kadang buat orang lain terlalu ekstrim. Misalnya nih, kamu pingin banget kerja di perusahaan A. Nah, perusahaan A ini tipe perusahaan yang kalau masuk itu susah banget, ujiannya luar biasa, tes fisik, tes akademik dan sebagainya itu luar biasa susah. Nah, kamu kalau misalnya udah, aku yakin nih bakal ke sono nih, bakal keterima nih. Nah, kamu melakukan berbagai cara
yang cukup ekstrim. Kamu belajar siang dan malam, kamu mulai untuk menghadapi tes fisik itu kamu mulai jogging setiap hari kayak gitu. Kamu tipe orang yang meskipun bisa menghadapi segala ujian dengan baik, tapi kamu juga tipe orang yang keras ke maunya kamu kayak gitu. Dan kadang maunya kamu ini bikin kamu terjerat sendiri dengan kemauanmu itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah berusaha keras nih, luar biasa keras untuk dapat kerja, diterima kerja di perusahaan A, ternyata nggak keterima. Nah itu kamu langsung wah gitu, jatuh banget kayak gitu. Tapi kemudian kamu akan bangkit lagi dan percaya bahwa ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun kamu berderai air mata dan sakit luar biasa, tapi pada akhirnya kamu bangkit lagi. Kamu percaya bahwa itu semua adalah pelajaran buat kamu, bukan Tuhan jahat ke kamu atau jeratan hidup karena karma-karma yang terdahulu, tapi kamu yakin bahwa nggak apa-apa, aku kemarin diuji supaya aku lebih baik lagi kayak gitu. Dan di sini juga kamu tipenya emang kuat ya. Tipe A itu orang yang ambisinya besar bisa berpengaruh ke orang lain, disegani orang lain tanpa kamu harus berusaha. Orang-orang itu mau mendengarkan kamu. Tipe yang selalu belajar berwibawa, orang mendengarkan kamu bukan karena kamu sok-sokan atau gimana, tapi memang kamu pada dasarnya memang wibawanya kuat ya, kenceng wibawanya, disegani banyak orang kayak gitu. Dengan sendirinya, kalau misalnya ada orang yang minta pendapat apa ke kamu langsung tuh gini caranya A, B, C, D kayak gitu. Pantang menyerah orangnya, ambisinya besar, jiwanya bebas memang, makanya kamu suka alam. Oke, sekian reading aku buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Kalau misalnya kalian merasa ini cocok dengan kalian bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman yang memilih file nomor 2, makasih udah mampir di videoku. Semoga hari ini menyenangkan dan sampai ketemu lagi di reading aku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3. Di sini kartu yang kamu pilih adalah friendship, yang mana kartu ini menunjukkan bahwa kamu itu temannya banyak. Kamu tipe orang yang ramah, kamu tipe orang yang gampang diajak ngobrol, dan di sini kamu ketika berteman kamu nggak milih-milih. Jadi apapun latar belakang dia, warna kulitnya apa, agamanya apa, kamu tidak melihat itu sebagai halangan untuk berteman dengan seseorang. Ketika orang ini membuat kamu nyaman dan gak rese, ya udah kamu temenan sama dia. Makanya di sini kemungkinan besar relasi kamu bagus dari segala segmen, mulai dari yang kaya sampai yang nggak berada, kamu punya teman seperti itu. Ya, di sini aku akan cek lagi lebih dalam kenapa kamu disayang banyak orang. Oke. Oke, di sini ada the star, the lovers, six of sword. Oke, aku butuh 2 lagi. Seven of cups, four of pentacles. Oke. Kamu di sini memang tipe orang yang penyayang, suka berteman, suka menambah relasi. Di sini the star, kamu tipe orang yang selalu bisa membawa kegembiraan dan harapan buat banyak orang. Kehadiran kamu itu selain membawa aura-aura persahabatan, kamu juga bisa menjadi orang yang dipercaya untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa berupa teman curhat yang baik, kamu bisa dijadikan teman traveling, dijadikan teman yang
have fun aja, maksudnya yuk kita ngopi bareng gitu, yuk nonton film bareng kayak gitu. Nah, kamu di sini orang yang sangat menyenangkan. Di sini kamu juga tipe orang yang bisa memberikan masukan-masukan yang gak hanya melihat dari satu sisi tapi dari banyak sisi kayak gitu ya. Kamu juga tipe yang polos. Aku lihat di sini orangnya polos, nggak banyak tingkah, sederhana. Kehadiran kamu itu seperti air yang menyegarkan. Jadi kalau misalnya teman kamu lagi ada masalah, kamu curhat ke kamu kasih saran. Nah, saran kamu itu jadi membawa kesegaran baru buat teman kamu itu kayak gitu. Dan di sini The Lovers, kebahagiaanmu itu datang ketika kamu punya banyak teman, ketika kamu punya banyak relasi, ketika kamu bisa memberikan kebahagiaan ke mereka secara nggak langsung. Kamu bisa membagikan pengetahuan kamu ke mereka, kamu bisa mendapat feedback juga dari mereka. Misalnya teman kamu kan banyak nih dari berbagai latar belakang, dari berbagai pekerjaan. Nah, dengan berteman dengan mereka ini, kamu jadi punya banyak pengetahuan baru kayak gitu. Kalau misalnya teman kamu kuliah di jurusan perhotelan, kamu ngerti nih, oh perhotelan itu begini-begini ya. Kalau kamu punya temen di bidang hukum, kamu jadi sedikit banyak mengerti. Kalau teman kamu cerita, oh jadi hukum itu kayak gini ya. Nah, kayak gitu kamu tipe orangnya. Semakin banyak teman kamu dari berbagai jenis, segmentasi dan sebagainya, kamu makin bahagia kayak gitu. Di sini kamu juga tipe orang yang nggak bisa berdiam diri gitu aja. Kamu tipe yang suka temenan ke komunitas sana, komunitas B, komunitas C kayak gitu. Kamu tipe orangnya kayak gitu, dan sangat mungkin juga kamu di sini suka traveling memang ya. Suka traveling, mendatangi tempat-tempat baru, mengunjungi museum kah, mall, sampai ke pantai, gunung kayak gitu. Dengan teman-teman kamu yang banyak itu tadi kayak gitu. Dan kamu melihat perjalanan ini sebagai sebuah kebahagiaan, penemuan diri, pengetahuan baru dan sebagainya itu. Dan di sini kamu juga tipe orang yang punya ambisi besar akan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, perasaan, berkah rezeki. Kamu melihat itu dari pertemanan kamu. Jadi gini, kamu percaya dengan menambah pertemanan, memperluas relasi, maka akan lebih mudah jalan kamu untuk mendapatkan kebahagiaan, materi, katakanlah pekerjaan baru, dan sebagainya. Jadi dengan teman kamu yang banyak itu, kamu akan lebih mudah mendapat pekerjaan, info-info baru dibanding orang-orang yang selalu mengurung diri, nggak punya banyak teman kayak gitu. Jadi pertemanan kamu ini juga membawa banyak manfaatnya ke kamu, terutama untuk membantu kamu menuntaskan ambisi-ambisi kamu yang berhubungan dengan duniawi bisa, spiritual bisa, pengembangan diri dan sebagainya kayak gitu. Di sini kamu tipe orang, kalau dari kartu Four of Pentacles ini sebenarnya ini lebih ke orang-orang yang lebih suka keep apapun mengenai dirinya, nggak mau berbagi ke orang. Tapi di sini aku lebih melihat bahwa kamu tipe orang yang meskipun teman kamu banyak, kamu bisa menjaga diri kamu untuk nggak lepas. Maksudnya di sini ada hal-hal yang buat kamu lebih baik kamu simpan sendiri. Meskipun kamu tipe orang yang kelihatannya gembira, yang bisa menceritakan ini itu tentang hidup kamu, tapi kamu juga bisa membatasi hal-hal yang sifatnya privacy. Jadi biarlah orang lain hanya melihat kamu sebagai orang yang gembira, bahagia, menyenangkan, tapi di balik itu semua kamu akan menyimpan hal-hal yang memang nggak perlu buat dibagi ke orang lain. Mungkin kamu hanya membagi itu ke orang-orang yang deket banget ke kamu, yang bener-bener kamu percaya, nggak ke semua orang kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa reading ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman yang memilih file 3, semoga hari yang menyenangkan, dan makasih udah mampir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 4. Di sini kartu yang kamu pilih adalah kartu mengenai kekuatan. Jadi di sini
besar kemungkinannya kamu adalah orang yang kuat menghadapi berbagai ujian hidup, cobaan hidup, dan sebagainya. Kamu melihat bahwa segala yang menerpa di hidup kamu, segala ujian, badai, dan segala rupanya itu adalah sebuah jalan agar kamu menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih mengerti kemana arah hidup kamu, kayak gitu. Makanya orang-orang melihat kamu sebagai orang yang kuat. Karena itulah kamu dicintai banyak orang. Kamu bukan tipe orang yang cengeng, yang apa-apa dikit drama kayak gitu. Makanya banyak orang yang kagum ke kamu. Sekuat itu kamu di mata mereka. Nah, untuk lebih detailnya lagi, aku akan reading pakai tarot ya. Oke, aku punya Eight of Pentacles, Three of Swords, Ten of Wands, Ten of Cups, dan King of Cups. Pantesan aja nggak mau kuat. Oke. Di sini sebaran kartunya memang semakin menjelaskan si kartu yang melambangkan kekuatan. Kamu tipe orang yang pekerja keras memang. Kamu tipe orang yang tidak ragu-ragu memulai sesuatu walaupun itu dari nol. Jadi kan ada tuh orang-orang yang kalau misalnya mau berkarya, mau melakukan sesuatu harus modalnya banyak dulu, harus didukung banyak orang dulu baru mulai jalan. Tapi kamu enggak, kamu tipe orang yang mau berusaha keras, bekerja, memulai bisnis atau apapun itu dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari peralatan yang seada-adanya banget. Kamu akan memulai hal itu selama kamu anggap itu baik buat kamu dan orang lain, kayak gitu. Ketekunan kamu ini luar biasa. Ketekunan dan kekuatan kamu ini luar biasa, sehingga meskipun orang lain meremehkan kamu, meskipun orang lain menganggap naif banget kamu jadi orang, tapi kamu akan terus berusaha karena kamu percaya bahwa segala sesuatu yang dari nol pun akan menghasilkan dan menjadikan kamu lebih kuat lagi, kayak gitu. Dan di sini juga kamu tipe orang yang saking kuatnya, sesakit apapun kamu disakiti orang lain, sepatah hati apapun kamu ketika mengalami berbagai cobaan hidup, kamu akan melalui semua itu dengan baik ya. Luar biasa. Jadi ketika orang lain mendapat masalah atau musibah yang sama beratnya kayak kamu, mereka ini udah nangis-nangis gak karuan, udah mengurung diri, udah segala rupa, tapi kamu tipe yang bisa menghadapi itu. Dengan berbagai cara yang kamu yakini bagus buat kamu. Di sini aku lihat pelariannya lebih ke kerja ya. Jadi ketika kamu lagi sakit hati, kamu mendapatkan beban hidup yang luar biasa, kamu akan larinya ke pekerjaan. Bisa juga memulai sesuatu yang baru, hubungan cinta yang baru. Jadi ketika meskipun kamu sepatah hati apapun kamu, sesakit apapun hati kamu di sebuah hubungan percintaan, tapi di kemudian hari kamu akan bisa memulai hubungan itu yang baru dengan ya dari nol itu tadi, nggak membawa-bawa trauma di masa lalu ke hubungan yang baru. Begitu juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan hidup ya. Misalnya di sini kamu memulai usaha, udah bersusah payah nih dari nol, lalu katakanlah gagal. Itu kan bebannya berat banget ya, apalagi kalau kamu udah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, uang, tapi gagal. Kalau orang lain udah putus asa luar biasa, udah nangis-nangis gak karuan, kamu pelan-pelan bangkit. Gak menjadikan itu sebagai sebuah trauma. Kamu memang membutuhkan waktu buat bangkit lagi ya, namanya manusia ya. Kalau dapat cobaan hidup ya terpuruk dulu, tapi kamu gak akan lama-lama, kamu akan bangkit. Dan kamu gak akan menjadikan itu sebagai batu sandungan kamu untuk memulai lagi, mulai bisnis lagi, mulai pekerjaan baru lagi dari nol lagi. Gak apa-apa kayak gitu, sekuat itu kamu. Makanya banyak orang yang kagum, respect ke kamu.
luar biasa. Nggak semua orang bisa melalui semua itu ya dengan bijak kayak gitu. Banyak orang yang mengalami cobaan hidup, beban hidup, menjadikan itu batu sandungan dan mengungkit-ungkit lagi nih di kemudian hari. Kamu tipe yang enggak, yang udah berlalu ya udah berlalu, itu pelajaran supaya aku lebih baik lagi nih kayak gitu. Dan di sini kamu memang berkah hidupnya banyak ya. Kamu saking kuatnya, saking dicintai banyak orang, kamu pada akhirnya akan berbahagia di sini, terpenuhi semuanya. Dari segala perjalanan hidup kamu ini yang berhubungan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dengan kekuatan kamu itu, pada akhirnya kamu akan menikmati hasilnya nanti di kemudian hari. Kebahagiaan kamu terpenuhi, dapat pasangan yang sesuai dengan hati kamu, punya anak yang lucu-lucu, bisa membangun rumah dan keluarga yang berbahagia seperti yang kamu inginkan. Dan itu nggak datang jeder gitu aja, tapi melalui perjuangan yang memang luar biasa. Dan di sini kamu memang orang yang sekuat itu ya. King of Cups ini adalah satu-satunya raja di deck Arkana Minor yang singgasananya itu di atas laut. Bayangin gimana caranya dia punya singgasana yang seimbang di atas laut. Nah, kamu tipe orang yang bisa mewujudkan keinginan kamu itu. Gak hanya di bibir, gak hanya sekali berusaha, meskipun gagal berkali-kali, ya kamu berusaha lagi. Nah, itu tuh King of Cups. Orang yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik, orang yang penuh kasih sayang juga, dicintai banyak orang karena dia punya wibawa dan bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan mata. Jadi misalnya orang lain udah terpuruk nih dengan segala cobaan hidup, kamu masih melihat ada kok peluangnya buat saya, ada kok saya bisa lagi kok bangkit lagi kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4, kalau kamu merasa ini resonate dengan kamu boleh kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi dari reading aku selanjutnya. Oke teman-teman, makasih udah mampir di video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 5, di sini kamu memilih kartu Celebration. Sangat mungkin kondisi kamu saat ini adalah momennya kamu menikmati hidup, merayakan hidup. Bisa jadi hubungan percintaan kamu sedang manis-manisnya. Kalau kamu udah menikah ya kamu sedang lagi di momen bahagia-bahagianya. Pekerjaan kamu sedang bagus-bagusnya, keuangan kamu sedang baik-baiknya. Dan sangat mungkin juga kamu dalam kondisi impian-impian kamu tuh mulai satu persatu terpenuhi kayak gitu. Makanya banyak orang yang somehow iri ke kamu, kok bisa ya hidup dia enak banget kayak gitu. Tapi dibalik itu juga orang-orang banyak yang kagum ke kamu. Kemungkinan besar ini perjuangannya luar biasa. Kita akan lihat di reading tarot kenapa kamu disukai banyak orang dan bagaimana kamu bisa sampai di tahap ini. Oke. Aku punya Queen of Pentacles. Nah, konfirmasi kalau kamu emang lagi enak hidupnya, memang posisi kamu lagi bagus. Ada Queen of Pentacles, ini ada Six of Pentacles, The Judgment, Seven of Wands, Knight of Wands. Ya pantas aja hidup kamu emang lagi enak karena emang perjuangan kamu luar biasa. Oke, di sini kenapa sih kamu dicintai banyak orang? Pertama, di sini konfirmasi bahwa hidup kamu emang lagi enak dari sisi materi dan keuangan terutama. Mungkin kamu nggak sekaya selebritis itu ya, nggak sesultan itu mungkin, tapi di sini posisi kamu sudah bisa memenuhi kehidupan kamu dengan baik ya. Jadi bisa sangat mungkin pekerjaan kamu sekarang adalah pekerjaan yang memang sesuai passion kamu dan bisa memberikan pemasukan yang juga bagus ke kamu. Kalau sekarang kamu belum bekerja, kamu
hidupnya tetap nyaman. Bisa jadi adalah sokongan dari keluarga, atau kamu punya bisnis-bisnis lain kayak gitu ya, yang membuat hidup kamu lagi makmur nih sekarang. Dan kamu juga tipe orang yang meskipun kamu punya materi nih, dunia di tangan kamu, tapi kamu tipe yang sederhana, nggak mau menunjuk-nunjukkan itu ke orang lain, nggak mau pamer, nggak mau menjadikan kekayaan kamu nih sebagai gaya-gayaan kayak gitu. Jadi Queen of Pentacles ini adalah Queen, ratu yang aku lihat di deck ini ya, di deck tarot ini, sebagai ratu yang punya kekayaan, tapi penampilan dia itu yang paling sederhana dibanding ratu yang lain. Nah, kamu sangat mungkin juga kayak gitu. Meskipun materi kamu sebanyak itu, kamu punya dunia di tangan kamu, katakanlah karena dia lagi megang koin di tangan dia, kamu sederhana anaknya, nggak menjadikan kekayaan kamu sebagai hal-hal yang patut dibangga-banggakan kayak gitu. Dan di sini kamu juga anaknya ringan tangan untuk membantu orang lain ya, makanya banyak orang sayang ke kamu. Di sini kamu nggak hanya membantu secara materi, tapi juga hal-hal lain. Misalnya, kamu nih pinter masak, kamu nggak segan membantu orang lain untuk bisa sepintar kamu masaknya, semahir kamu ketika masak. Kamu nggak pelit ilmu, lebih tepatnya. Nggak pelit ilmu, nggak pelit uang, nggak pelit kasih sayang. Makanya banyak yang kagum ke kamu, banyak yang sayang ke kamu, banyak yang naksir ke kamu juga. Karena emang sebaik itu hati kamu. Dan kamu bukan tipe yang hitung-hitungan, bukan tipe hitung-hitungan yang aku udah bantu kamu, nanti kamu bantu aku kalau aku butuh bantuan, nggak kayak gitu. Kamu kalau udah ngasih ya udah ngasih, kelar kayak gitu. The Judgment ini adalah kondisi dimana kamu memang dari apa yang sudah kamu berikan ini, kamu mendapat balasannya. Mendapat balasannya ketika kamu ngasih ke orang lain, maka semesta juga akan ngasih balik ke kamu. Dalam bentuk materi bisa, kesehatan bisa, orang-orang yang sayang dan support ke kamu bisa, kayak gitu. Ya, jadi apa yang sudah kamu kasih balik lagi ke kamu dalam jumlah yang nggak akan kamu kira-kira sebanyak itu, kayak gitu ya. Dan di sini kamu juga ditegaskan kamu orang yang mandiri memang. Kamu tipe yang meskipun katakanlah orang tua kamu kaya raya, tapi kamu tipe orang yang aku tuh harus berdiri di atas kakiku sendiri kayak gitu. Kamu akan menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata dengan cara kamu, dengan metode kamu kayak gitu. Tipe yang keras hatinya untuk meraih sesuatu yang memang kamu damba-dambakan. Kayak gitu ya. Makanya orang melihat kamu, kamu hidupnya udah enak, udah kaya raya, ngapain juga kamu kerja di perusahaan itu, minta aja duit ke ayah kamu, kayak gitu. Kamu bukan tipe yang kayak gitu. Meskipun orang tua kamu bisa ngasih kamu banyak, kamu akan lebih bahagia jiwanya ketika kamu akan berusaha sendiri. Walaupun hasilnya mungkin gak sebanyak milik orang tua kamu, tapi kamu berpuas diri dengan apa yang udah kamu dapat. Karena kemandirian itu adalah suatu hal yang membanggakan buat kamu. Dan di sini Knight of Wands, memang ambisi kamu besar ya. Kamu tipe yang kalau udah pingin sesuatu, kamu akan maju. Meskipun mungkin kamu iya nggak ya, tapi pada akhirnya kamu akan maju kayak gitu. Meskipun banyak orang yang meragukan kamu, meremehkan kamu tetap akan maju, mendapatkan apa yang kamu impi-impikan, apa yang jadi ambisi kamu, apa yang menjadi misi jiwamu, kayak gitu. Pantang menyerah kamu orangnya. Makanya dari semua yang kamu lakukan itu, dari ringan tangannya kamu membantu orang lain, kesederhanaan kamu, kegigihan kamu, pada akhirnya kamu akan mendapatkan yang apa yang kamu mau, dan kamu akan merayakan itu pada akhirnya. Oke? Buat teman-teman yang memilih file nomor 5, kalau kamu merasa bacaan ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading aku selanjutnya. Oke teman-teman, makasih banget udah mampir di video aku. Semoga hari ini menyenangkan dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.